بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Santri-santri Ustaz yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kaifa halukum? Alhamdulillah khair ya. Baik, santri-santri Ustaz, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Namun sebelumnya ya, Ustaz ingatkan kembali adab antum dalam belajar di rumah ya, belajar dengan tertib dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah ya, agar Allah meridhoi dan mencurahkan ilmunya untuk antum semua. Ya, baik santri-santri Ustaz, kita mulai ya. Baik, santri-santri Ustaz yang dirahmati oleh Allah, antum siapkan buku Momentum Iman yang sudah antum ambil di kutab. Ya, kita buka halaman 60. Masya Allah ya, halaman 60 ya. Silakan diambil bukunya. Pertemuan yang lalu kita belajar tentang tumbuhan, dan hari ini kita insya Allah akan belajar tentang salah satu ciptaan Allah, yaitu buah-buahan ya. Santri-santri Ustaz, apakah antum sudah tahu apa itu buah? Masya Allah, sudah ya. Baik, mari kita perhatikan buah-buahan yang Allah ciptakan ya kepada makhluknya ya. Ternyata banyak sekali buah-buahan yang Allah ciptakan, beraneka ragam warnanya, rasanya, bentuknya, dan ukurannya. Nah, ternyata ada buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran ya nak. Nah, apa saja itu? Mari perhatikan video ini dengan baik ya. Yang pertama adalah buah kurma ya. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-95 ya, Allah menyebutkan bahwa sungguh Allah telah menciptakan butir padi-padian dan biji kurma. Quran surat Al-An'am ayat 95. Kurma adalah buah yang berwarna coklat atau hitam, yang berbentuk bulat atau lonjong, tergantung jenisnya. Di Indonesia, jenis kurma yang banyak dikonsumsi antara lain adalah kurma sukari, kurma ajwa, kurma Tunisia, kurma medjo, dan lain-lain. Buah kurma itu manis dan enak serta bergizi. Memakan buah kurma itu menyehatkan tubuh kita, sehingga baik untuk dikonsumsi atau dimakan setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk berbuka puasa dengan kurma, dengan buah atau jumlahnya yang ganjil. Masya Allah. Santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran juga ada buah yang disebutkan juga namanya pisang. Nah, buah pisang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 29, yang artinya dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Quran surat Al-Waqiah ayat 29. Pisang adalah buah yang berwarna kuning, berbentuk panjang dan bersusun-susun. Buah pisang banyak kita temui di pasar-pasar. Jenis pisang yang banyak dikonsumsi di negara kita adalah pisang barangan, pisang tanduk, pisang raja, pisang Ambon, dan lain-lain. Umi antum di rumah sering mengolah pisang dengan cara yang dikukus.
maupun digoreng. Rasanya Masya Allah, lezat dan bergizi. Santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati Allah, buah ketiga yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah buah anggur. Ya. Buah anggur disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 11 ya. Surat An-Nahl ayat 11 yang artinya, dengan air hujan itu dia Allah menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala buah-buahan. Ya. Surat An-Nahl ayat 11. Anggur adalah buah yang berbentuk bulat dan warnanya ungu kemerah-merahan, hijau atau ungu kehitaman. Anggur juga langsung bisa dapat dimakan. Ya. Bisa juga dikeringkan, namanya kismis. Ya. Anggur yang dikeringkan namanya kismis. Kismis banyak dijumpai di makanan Timur Tengah seperti nasi kebuli, dan dijadikan campuran roti. Santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, nah itu tadi buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dan masih banyak lagi buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, baik. Namun bagaimana adab kita terhadap buah-buahan? Ya, perhatikan adab-adab terhadap buah-buahan. Yang pertama, tidak boleh mengambil buah-buahan yang bukan milik kita. Ya. Misalnya, jika ada buah-buahan tetangga yang matang dan buah tersebut jatuh di saat kita sedang dekat pohon tersebut, maka tidak boleh diambil buahnya yang jatuh tadi ya, karena bukan hak kita. Yang kedua, adab terhadap buah-buahan adalah tidak menghina buah yang tidak disenangi. Ya, buah-buahan itu beraneka ragam rasanya, ada yang manis, asam maupun pahit. Jika ada buah yang tidak kita sukai, maka kita tidak boleh mencelanya. Tinggalkan saja. Yang ketiga, adab kita terhadap buah-buahan adalah tidak mubazir dalam mengkonsumsi buah. Karena buah merupakan makanan yang cepat busuk, maka hendaklah membelinya dalam jumlah yang cukup. Jika terlalu banyak dan tidak termakan, maka akan busuk dan mubazir. Ya, santri-santri Ustadz yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa Allah lah yang menciptakan buah-buahan dengan berbagai macam jenis, warna, dan rasa. Ada beberapa buah-buahan yang istimewa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur ya, karena kita bisa merasakan buah-buahan yang telah Allah ciptakan. Ya, demikian dari Ustadz, cukup sampai sini. Ya, akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.